berikutnya Chatwork. Dan udah lama banget gue nggak melakukan tutorial atau memberikan tutorial kepada kalian soal rigging, soal animasi. Dan kali ini gue akan mengajarkan kalian lagi, tapi sebelumnya kan saya sudah pernah mengajarkan kalian menggunakan plugin joystick, yaitu untuk rigging face. Dan kali ini gue akan menggunakan rigging face menggunakan plugin gratis, yaitu Duik. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu, dan mungkin dari beberapa orang juga banyak yang belum tahu interface-nya, jadi belum juga banyak yang tahu tentang manfaat-manfaat fitur-fiturnya. Dan kali ini gue akan menjelaskan sedikit tentang plugin Duik ini dan bagaimana cara merigging face menggunakan Duik ini. Dan sekali lagi, plugin Duik ini gratis, kalian bisa download di kolom deskripsi yang sudah gue siapkan di bawah. Dan langsung aja kita menuju tutorialnya, dan semoga kalian suka. Dan karena plugin ini sangat bagus banget kalau menurut gue, karena selain itu gratis dan ya bisa kalian manfaatkan. Oke, langsung aja kita menuju tutorialnya. Let's do it. Dan kali ini gue sudah menyiapkan asetnya seperti biasa, dan yang berbeda kali ini adalah gue sudah menambahkan wing supaya dia nanti berkedip. Oke. Dan gue juga sudah menyiapkan meshnya, jadi nanti untuk dia berkedip juga gitu ya guys. Dan karena sebelumnya gue tidak menggunakan itu, nah kita akan belajar lengkap semuanya di sini, dari turn face, dia ngadap kiri, atas, bawah, kanan, dan kemudian menggunakan wing. Oke. Dan langsung aja, ini semuanya bakal gua pre-compose ya, termasuk ini. Oke, ini palanya kita akan pre-compose, backgroundnya tidak termasuk. Oops, salah. Oke, ini ya, udah ya. Kita pre-compose, klik kanan, pre-compose, kita tulis hey. Dan kita double klik ke sini. Nah, kita atur dulu. Ini kan dia melebar gini nggak enak ya. Jadi kita atur menggunakan ini, apa sih namanya, region interest. Jadi seberapa besar gitu ya. Nah, mungkin segini. Jadi nanti kiri kanannya gua akan mengatur joysticknya ya. Dan kemudian gua klik composition, kemudian klik crop region to interest. Nanti dia di sini biasanya akan berubah. Nah, kita atur aja di sini, kita naikkan ke atas gitu guys. Oke, kita langsung sini lagi. Nah, ini kita sudah masuk ke headnya ya guys. Dan selanjutnya sekarang kita akan menggunakan, kita manggil plugin Duiknya. Gue di sini menggunakan Duik 2. Oke. Nah, di sini gua taruh di sini, di samping sini ya guys. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan, misalkan gue akan turn face nya dulu ya, kiri kanan. Ini kayaknya harus gue kelompokkan dulu. Dia. Oke. Kita langsung aja ke mesh, ke null object. Kita buat null object, kita tekan Y, berada di tengah gitu ya. Kita atur di tengah hidung sini biar enak gitu. Dan semuanya kita akan arahkan ke nol. Oke, alat semuanya kita arahkan ke nol. Mesh, kacamata, pupil, right, left, right. Mungkin kita yang ada di dalam dulu ya. Kalau untuk yang di luar nanti. Oke, nose, ada mode juga ini. Oke, ini gua akan warnain menjadi warna hijau. Oke ya. Ini sudah kita kelompokkan warna hijau, kemudian kita arahkan ke nol. Nah, nanti dia akan mengikuti nol tersebut. Nah, kenapa gua nggak mengkelompokkan ini juga? Nah, karena nanti saat dia bergerak, ini posisinya akan berubah, tidak mengikuti nol tersebut. Oke, guys, paham ya guys? Dan selanjutnya yang akan gue lakukan adalah gue akan mencoba menambahkan sebentar, konektor. Di sini gue akan menggunakan konektor. Kalian bisa klik ini, kemudian klik konektor, double klik.
Nah, di sini ada yang namanya kayak 2D slider controller. Kalian klik pada 2D slider controller, maka dia hasilnya akan seperti ini ya guys. Kita akan taruh di sebelahnya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita klik P, kemudian kita tekan pada position ini di sini, kemudian kalian klik di sini, tekan ketik 10, keyframe 10 gitu ya. Nah, sekarang kita klik lagi di sini. Nah, posisi awalnya ada, kita arahkan di sebelah sini. Oke, pastikan arahnya di sebelah kiri atas. Dan yang kedua, kalian bisa klik tekan J untuk back, next frame untuk tekan K gitu ya. Oke, selanjutnya gue akan arahkan posisinya di sebelah sini. Oke, seperti itu ya guys. Dan selanjutnya gue akan klik kanan, separate dimension, maka nanti ada X ada Y ya. Dan selanjutnya gua akan X position ini kita drag ya untuk X position, terus pilih axisnya X, kemudian connect to properties, dan begitu juga dengan Y, kita drag, kemudian kita pilih Y, Y, connect to properties, maka dia akan seperti ini guys. Nah, kalian sampai sini sudah paham lah ya. Nah, ini untuk rambut semuanya, kuping kan belum ngikutin. Kita melakukan hal yang sama. Bedanya, oke, sekarang gua akan menseleksi dulu ya, misalkan ears, hair, head, hair. Oke. Nah, ini gue udah membedakan ya, termasuk mukanya juga udah gue kayaknya muka nggak usah, sorry, headnya tetap. Jadi kita ya akan mengubah semua ini aja yang belakangnya, kita warnain menjadi purple misalnya. Kemudian seperti biasa kita klik di sini P, tekan P, kemudian di 10 kita tekan lagi di sini P. Nah, berarti kan yang harus pertama kalian lakukan adalah arahkan ininya di sebelah sini. Nah, terus kita ubah semua posisi yang warna ungu ini yang sudah kita atur warnanya, bagaimana posisinya ketika berada di karakter ini menengok ke atas gitu guys. Oke, ini berarti kan harusnya dia berada di atas. Hairnya ini dia berada di bawah gitu ya, karena kan posisinya berubah ya. Oke, kupingnya juga ini harusnya dia ada di samping sini, nggak usah jauh-jauh aja. Oke, kurang lebih begitu ya guys. Dan pada saat dia nengok ke ini berarti dia udah berubah ya posisinya. Nah, pada saat dia nengok ke serong bawah, harusnya dia posisinya juga berubah. Jadi ini kita atur lagi, mungkin seperti ini. Terus L hairnya dia harusnya agak seperti ini. Oke. Seperti ini guys. Gua atur ke sebelah sini. Kalau dia menunduk berarti kan ke atas ya. Oke, kupingnya gua arahkan ke sini. Oke, nih jangan terlalu banyak ke sini. Oke, kurang lebih gitu ya. Nah, sudah jadi. Oke, selanjutnya kita akan ini positionnya ubah ke spread dimension semuanya. Spread dimension, semuanya spread dimension. Jika sudah, lakukan hal yang sama. Oke ya, ini udah. Sekarang kita akan arahkan X, semua X kita drag, tekan Ctrl, tekan, kemudian kita arahkan, tekan Ctrl, tekan, kemudian kita arahkan X, berarti kita ubah ke X, kita connect to properties. Kemudian sekarang yang Y, tekan Ctrl, drag, terus kemudian lepas, tekan Ctrl lagi,
bagian Y-nya, kemudian kita atur Y-nya bagian sini, kemudian connect to properties. Maka nanti hasilnya akan seperti ini guys. Oke, sudah? Mungkin sampai sini kalian sudah paham maksudnya. Jadi bedanya joystick sama Duik hampir sama sebenarnya, cuman kadang-kadang gue mesti belajarin ini agak sulit juga ya, karena gue menggunakan Duik dengan joystick tuh beda. Kalau joystick dia menggunakan 5 frame gitu ya, 5 frame, sedangkan Duik dia hanya menggunakan 2 frame, tapi kita bedanya harus menggunakan X dan Y ini. Oke. Jadi mungkin kalian bisa berikan pendapat masing-masing enakan menggunakan Duik atau joystick. Selanjutnya gue akan mencoba membuat blinking eyes. Nah, bagi kalian yang belum membuat, misalkan kalian sudah membuat matanya gitu ya. Nah, ini kan gue udah menyiapkan air wingnya ya, dan mesh-nya juga, jadi agar lebih enak ngeditnya. Kalian juga bisa menggunakan pen tool sebenarnya. Oke, ya misalkan begini gitu kan. Tapi di sini gue sudah menyiapkan 5 layer. Itu di sini ada yang wing bawah, atas, ini yang kiri bawah, ini kiri atas, dan ini ada mesh. Oke, langsung aja. Gue akan membuat blinking eyes dulu ya. Ini gue aktifkan dulu. Dan selanjutnya gua akan coba ketik P di sini. Sebentar, gua akan coba create slidernya dulu. Kita klik slider. Sorry, ini masih aktif tadi layarnya ya. Jadi dia kebuka semua. Kita buat ini layer. Nah, jadi dia terbuat satu dong. Slidernya kita cuma butuh satu. Oke, selanjutnya gua akan membuat air wing bawah yang atas ini. Kita kelompokkan dulu ya, ini dan ini. Kita tekan P, klik sini, ada keyframe 10, kita klik, kemudian pada bagian atas, pada bagian awal frame kita arahkan dia di sini paling atas. Yang ini kita arahkan di bagian bawah, sehingga pada frame selanjutnya dia akan menutup mata seperti itu guys. Ini kan karena dia satu arah, karena Y gitu ya. Jadi langsung aja ini kalian connect to properties, maka hasilnya akan seperti ini guys. Oke, nah ini kan dia masih di atas ya, masih kelihatan. Jadi harusnya kita set map dulu ya. Set mapnya gampang karena kita udah nyiapin meshnya. Jadi kalau bagi kalian yang belum nyiapin meshnya, harus bikin dulu meshnya. Ini gue bikin meshnya seperti ini, nutupin mata gitu ya. Langsung aja ini gue beri set map semuanya. Klik kanan, terus ada di effect, ada di mana sih, channel ya, channel set map. Oke, kita geser dikit, gua ubah ke mesh. Ininya gua checklist karena dia bentuknya ilustrator, dan bagian meshnya gua hilangkan. Jadinya seperti ini. Ups, sorry, ini belum gua atur ya ternyata. Nah, meshnya pastikan di checklist. Jadi hasilnya dia akan seperti ini guys. Oke, pastikan meshnya ini saat set map ininya diaktifin ya guys. Kayak semacam bright, gambar brightnya, tapi gue apa sih namanya sih, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi gue udah menyiapkan semuanya, set map dan wingnya. Jadi dia akan ngeblink sendiri seperti ini, dan kita juga sudah mengatur tampilan turn face-nya ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau kalian membuat blinking, buat turn face, kalian sudah bisa melakukannya sendiri dengan menggunakan Duik. Oke, selanjutnya kita akan membuat alis. Dan sebelum membuat alis, kita harus membuat nullnya terlebih dahulu, null object. Kemudian kita tekan Y, arahkan ke tengah. Kemudian kita taruh di sini gitu ya. Dan kemudian gua akan ngatur alis ini ke sini, ke
ke 02 yang baru saja kita buat, kemudian 02 tetap kita akan arahkan ke 01, jadi arahnya akan tetap sama ya gitu ya guys. Dan selanjutnya gue akan mencoba membuat gue akan membuat ini create to the new. Oke. Selanjutnya gue akan mengubah posisi 0 tersebut dengan menekan P, kemudian gue klik kanan, kita ubah ke spread dimension, kemudian kita atur Y nya pada bagian 10. Sorry, ini hanya untuk bagian Y nya aja ya. Kita kanan Y nya ini berada di tengah, kemudian pada bagian yang ini kita atur di bagian paling atas, kemudian yang bagian ketiga kita atur di bagian paling bawah, seperti itu ya guys. Jadi posisinya atas, tengah, bawah gitu ya. Kemudian kita kita drag semuanya, kemudian pilih yang Y axis, kemudian connect to the properties, maka hasilnya dia akan seperti ini ya guys. Misi pertama selesai. Selanjutnya kita akan merubah alis tersebut menjadi ke arah rotation. Kemudian kita klik R ya, di sini kita klik R pada bagian L dan R alis ini. Kemudian kita arahkan dari tengah. Selanjutnya kita arahkan pada bagian pertama, dia agak manyun seperti itu guys. Yang ketiga dia angry, marah. Alright, seperti ini. Kemudian kita drag pada bagian rotation ini dan kita ubah ke X value, kemudian connect to the properties, dan dia akan seperti ini guys. Kalau marah kita ke kanan, kalau manyun dia ke kiri, seperti itu guys. Mudah banget kan? Dan saatnya kalian tinggal merename nama-namanya saja. Di sini ada alis control, terus di sini ada turn face, kalian ubah biar enak, turn face. Kemudian di sini ada blinking eyes, blink, kita namakan blink gitu guys. Well done. Semuanya berfungsi dengan sangat baik. Di sini ada ekspresi, semuanya telah mengikuti dengan baik. Mungkin itu aja, sekian dari gua. Semoga plugin Duik ini bisa sangat bermanfaat banget buat kalian. Bagi kalian yang ingin membuat animasi, bagi kalian yang ingin belajar animasi, bisa menggunakan plugin ini. Karena sebelumnya gue sudah memberikan tutorial juga bagaimana cara merigging karakter. Kalian bisa ngeliat info di atas. Dan kalau misalkan kalian ingin menggunakannya, kalian bisa download di kolom deskripsi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa kembali dengan gua Archie at Work, dan see ya.